Oh, 8 ya. Bentar, anggota kelompoknya ya. Nur Rahmatunisa. 96, Suratun 97, Ivana 114, Aldino 117, Sinta Nuriyah 138. Sinta Nuriyah persis namanya istrinya Gus Dur ya. Ya. Silakan Sinta Nuriyah dan teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Setiawan dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Bruto Sektoral, Rata-rata Upah Minimum Provinsi, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013 menggunakan pendekatan regresi data panel. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu ada Nur Rahmatunisa, Surati Najiha, Ivana, Aldino Dasla, dan Sinta Nuriyah. Next. Bisa next. Permisi Pak, mohon maaf mungkin ada kendala dari Rika Pak. Oh ya? Yang share screen Pak. Ya. Next, Aldi. Untuk pendahuluan, yang pertama ada tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan pertumbuhan jumlah. Next, sebelumnya. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Indonesia semakin besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia belum mampu menyerap semua angkatan kerja, sehingga menyebabkan adanya pengangguran terbuka sebesar 5,941%. Kualitas tenaga kerja di Indonesia itu rendah. Hal tersebut ditunjukkan masih banyaknya pengangguran di Indonesia dengan tingkat pendidikan yang rendah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 2015. Banyak perusahaan besar melakukan pemutusan hubungan kerja untuk melakukan efisiensi akibat laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selanjutnya, naiknya upah minimum dari tahun 1997 hingga 2014 mengakibatkan banyaknya pengangguran, serta menurunnya iklim investasi yang ditunjukkan dengan rendahnya laju pertumbuhan investasi pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,8% dari tahun sebelumnya. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana estimasi parameter model regresi data panel pengaruh produk domestik bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 sampai 2013. Bagaimana pengaruh PDB sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013, dan berapa besar elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama, dapat mengaplikasikan estimasi model regresi data panel, pengaruh produk domestik bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013. Untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013. Serta untuk mengestimasi besar elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013. Next. Untuk batasan masalah yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh produk domestik bruto sektoral, yaitu sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan besar,
rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 hingga 2013. Skala usaha yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Next. Slide sebelumnya. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja, di mana penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Yang kedua ada produk domestik bruto atau gross domestic product, artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada upah minimum provinsi, di mana upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Yang keempat ada investasi atau penanaman modal memegang peranan penting bagi setiap usaha, karena bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan sarana-sarana produksi. Next. Selanjutnya untuk analisis yang akan dipakai, yang pertama ada analisis statistika deskriptif. Ya, itu merupakan statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data di mana penyajian data dan menyimpulkan data pengamatan terhadap seluruh kejadian secara kuantitatif yang dapat dideskripsikan dalam bentuk angka maupun visual dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Ada mean, ada standar deviasi, dan variance. Nah, untuk rancangan analisisnya, yang paling penting di sini yang pertama adalah uji kesesuaian Granger sebagai penentuan arah datanya. Setelah itu ada metode estimasi data panel, di mana di sini memilih di antara common effect, fixed effects, dan random effects dengan melakukan pemilihan model regresi dengan uji Chow, terus uji Hausman, sama uji LM. Selanjutnya dilakukan asumsi klasik, pemenuhan asumsi klasik, yaitu yang pertama adalah normalitas, multikoloritas, heterokedasitas, sama autokolerasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji signifikansi, yaitu uji F, uji T, dan uji least square quadrat. Selanjutnya untuk uji Granger, di sini uji kuasalitas untuk menentukan variabel yang terjadi lebih dahulu, atau dengan kata lain mengetahui bahwa dari dua variabel yang berhubungan, maka variabel mana yang menyebabkan variabel lain berubah. Untuk H0-nya, yaitu adalah suatu variabel tidak menyebabkan satu variabel lain. Untuk H1-nya, suatu variabel menyebabkan satu variabel lainnya, atau hubungan sebab akibat satu arah. Jika nilai probabilitas dari kedua hipotesis di atas itu lebih kecil dari nilai kesalahan yang dapat ditolerir, yaitu 0,05, maka keduanya diputuskan untuk tolak H0. Nah, hal ini diinterpretasikan bahwa antara satu variabel dengan satu variabel lainnya itu saling mempengaruhi secara timbal balik. Namun, jika hanya satu hipotesis H0 yang ditolak, maka hubungan kausalitas satu arah. Selanjutnya adalah pendekatan untuk data panel. Nah, panel data adalah data yang memiliki jumlah cross-section dan jumlah time series, di mana data dikumpulkan dalam suatu rentan waktu terhadap banyak individu. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Untuk modelnya seperti berikut. Dalam estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dilakukan melalui 3 pendekatan. Ada Common Effects Model atau PLS, ada yang namanya Fixed Effects Model atau FE, ada juga yang namanya Random Effect Model atau RE.
Nah, untuk Common FX model sendiri atau PLS itu merupakan pendekatan model data panel yang hanya mengombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan OLS atau teknik kuadrat kecil. Nah, untuk fact FX model sendiri atau FE itu untuk mengestimasi data panel menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, sama insentif. Selanjutnya adalah random effect model atau RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Nah, untuk pemilihan model-model yang sebelumnya dilakukan uji yang pertama ada uji Chow test, di mana pengujian ini untuk menentukan model apakah common effect atau apakah fixed effect yang lebih baik atau lebih tepat untuk digunakan. Untuk H0-nya sendiri kita menggunakan yang namanya common effects atau PLS, yang untuk H1-nya sendiri itu adalah fixed effects. Nah, dalam pengujian ini dapat melakukan penglihatan terhadap p-value-nya. Jika hasil dia didapatkan kurang dari 5%, maka model estimasi yang akan digunakan adalah fixed effects. Dan sebaliknya kalau misalnya dia melebihi, maka yang digunakan adalah model common effects. Nah, yang kedua menggunakan uji Hausman. Nah, statistika uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik yaitu chi-square dengan degree of freedom sebanyak K variabel independen. H0-nya adalah random effects dan H1-nya adalah fixed effects, di mana jika untuk menolak hipotesis H0 yaitu ketika nilai statistik Hausman-nya lebih besar daripada nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model fixed effects dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah uji LM ya. Uji untuk mengetahui apakah model random effects lebih baik daripada model atau metode common effects PLS. Nah, berikut adalah rumusnya. Nah, uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar variabel independen. Jika nilai LM statistiknya lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-square-nya, maka dia menolak hipotesis H0, yang artinya untuk model regresi data panel adalah metode random effects lebih baik daripada metode OLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistiknya lebih kecil daripada nilai statistik chi-square sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis H0, estimasi random effects. Dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi menggunakan metode OLS. Nah, selanjutnya asumsi-asumsi yang harus terpenuhi, yang pertama adalah normalitas, yang kedua adalah multikolinearitas. Nah, di mana kalau asumsi yang normalitas itu adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi penelitian ini residualnya berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan untuk multikolinearitas itu adanya hubungan yang sempurna atau eksak di antara beberapa atau seluruh variabel bebas di dalam model regresinya. Biasanya menggunakan nilai varians atau FIF dengan tolerance. Jika dia lebih besar daripada 10, maka dapat disimpulkan terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik untuk heterokedasitas, di mana di sini model bersifat untuk mendeteksi adanya heteroskedasis adalah dengan regress model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terkait. Nah, apabila probabilitas dari masing-masing variabelnya lebih bebas lebih dari 0,05, maka terjadi penerimaan terhadap H0 sehingga tidak terdapat heteroskedasis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedasis. Nah, selanjutnya untuk autokorelasi, di mana di sini itu bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan atau gangguan residual terhadap periode T dengan kesalahan T-1 sebelumnya.
Di sini untuk mendeteksinya dengan menggunakan nilai probabilitas R square lebih besar daripada alfa, maka berarti tidak ada yang namanya autokorelasi, dan sebaliknya kalau misalnya dia lebih kecil maka terjadinya autokorelasi. Ya, kemudian ada uji signifikansi. Yang pertama ada uji F. Uji F yang merupakan uji simultan dari regresi data panel dengan nilai F ini menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Untuk uji P digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Untuk uji R kuadrat atau koefisien determinasi atau goodness of fit merupakan nilai yang menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas secara bersama-sama. Next. Kemudian ada metodologi. Next. Untuk sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari tugas akhir Martini yang berjudul pengaruh produk domestik bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 sampai 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Tipe data yang digunakan adalah data panel, terdiri dari 4 skala usaha di Indonesia, yaitu usaha mikro kecil, menengah, dan besar, dalam kurun waktu 2006 sampai 2013. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk variabel penelitian ini menggunakan 2 variabel penelitian yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Adapun variabel dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut, terlihat di tabel. Next. Untuk spesifikasi model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu PDB sektoral atau X1, rata-rata upah minimum provinsi atau X2, investasi atau X3, dan penyerapan tenaga kerja atau Y. Model yang akan digunakan untuk menjelaskan penyerapan tenaga kerja dapat didekati dari fungsi pemetaan Hicksian. Fungsi pemetaan Hicksian yang diturunkan dari kondisi minimasi biaya sebuah unit usaha. Fungsi kesempatan kerja dapat dilihat sebagai berikut, dan untuk keterangannya ada di bawahnya. Next. Persamaan tersebut ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural sehingga persamaan regresinya dalam penelitian ini adalah menjadi sebagai berikut beserta keterangannya. Next. Untuk langkah analisisnya, yang pertama yaitu melakukan analisis statistika deskriptif guna mengetahui karakteristik data. Yang kedua, sebelum melakukan analisis regresi data panel, terlebih dahulu melakukan uji kausalitas untuk menentukan arah data yang digunakan. Pemilihan model terbaik dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Yang keempat, melakukan uji asumsi klasik, diantaranya terdiri dari melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Yang kelima yaitu melakukan uji signifikansi, diantaranya terdiri dari uji P parsial, uji F simultan, dan uji R square. Yang terakhir yaitu menginterpretasi estimasi model regresi data panel. Yang keempat yaitu pembahasan. Berikut adalah hasil analisis statistika deskriptif, yaitu terdiri dari mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu tenaga kerja, PDB sektoral, rata-rata UMP, dan investasi. Next. Berikut adalah hasil dari uji kausalitas Granger dengan hipotesis H0, suatu variabel tidak menyebabkan suatu variabel lainnya, dan H1, suatu variabel menyebabkan suatu variabel lainnya. Dan untuk tabel ini disimpulkan bahwa PDB sektoral dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan satu arah, di mana hanya PDB sektoral yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan tidak sebaliknya. Untuk yang kedua, rata-rata upah minimum provinsi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan dua arah, di mana rata-rata upah minimum provinsi dan penyerapan tenaga kerja saling mempengaruhi.
Yang ketiga, investasi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan satu arah, di mana hanya investasi yang mempengaruhi kesempatan kerja dan tidak sebaliknya. Yang keempat, rata-rata upah minimum provinsi dengan PDB sektoral memiliki hubungan satu arah, di mana hanya PDB sektoral yang mempengaruhi rata-rata UMP dan tidak sebaliknya. Yang kelima, investasi dengan PDB sektoral tidak memiliki hubungan, tapi memiliki hubungan satu arah dengan yang lain. Yang keenam, investasi dengan rata-rata UMP tidak memiliki hubungan, tetapi memiliki hubungan dengan satu dengan yang lain. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya izin melanjutkan, dan selanjutnya ada penentuan metode estimasi data panel. Sebelum melakukan estimasi data panel, diperlukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel tersebut. Perumusan model untuk menjelaskan penerapan tenaga kerja dapat didekati dari fungsi permintaan Hexian yang diturunkan dari kondisi meminimalisir biaya sebuah unit usaha. Dengan persamaan ln, yaitu pi IT, sama dengan B0 tambah ln beta 1 X1 IT tambah ln beta 2 X2 IT tambah ln beta 3 X3 IT dengan keterangan sebagai yang tertambat pada layar. Next. Pertama, kita menggunakan uji Chow dengan hipotesis H0, common effect merupakan model yang sesuai. Satunya adalah fixed effect merupakan model yang sesuai. Nilai probabilitas cross section F sebesar 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya, model estimasi fixed effect lebih baik dibandingkan dengan model pooled least square. Setelah mengetahui bahwa metode fixed effect lebih baik daripada metode common effect, selanjutnya perlu dilakukan uji Hausman. Next. Selanjutnya kita menggunakan uji Hausman dengan hipotesis H0 random effect merupakan model yang sesuai, H1 adalah fixed effect merupakan model yang sesuai, nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,3894 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0, artinya model yang terpilih pada penelitian ini adalah random effect. Next. Setelah dilakukan pemilihan metode estimasi terbaik, untuk mendapatkan model regresi yang benar-benar memiliki ketepatan dalam estimasi, maka diperlukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Karena nilai probabilitas 0,239 lebih besar dari 0,05, maka data penelitian sudah berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multiko. Nilai korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8, yang berarti model tidak mengandung masalah multiko atau asumsi tidak terjadi multiko dalam model sudah terpenuhi. Next. Selanjutnya, asumsi ketiga adalah uji autokorelasi. Nilai probabilitas R² sebesar 0,11 hingga 6, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan tidak mengalami masalah autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05, maka model bersifat homoskedastis atau asumsi tidak mengandung hetero sudah terpenuhi. Next. Estimasi model regresi. Estimasi untuk model penyerapan kerja sesuai dengan yang tertera pada layar, di mana LNYIT merupakan log natural tenaga kerja pada sektor I dan tahun T, ln X1 IT adalah log natural dari PDB, ln X2 IT adalah log natural dari UMP, dan ln X3 adalah log natural dari investasi. Berdasarkan model hasil persamaan menunjukkan bahwa pengaruh PDB sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 1,21 dan menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, setiap kenaikan PDB sektoral sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,21%. Next. Pengaruh rata-rata upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 0,77 dan hasilnya signifikan. Artinya, setiap kenaikan rata-rata upah minimum provinsi sebesar 1% akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,77%. Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar minus 1,4 dan hasil yang signifikan, artinya setiap kenaikan investasi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,47%. Next. Ujinya kita melakukan uji signifikansi. Pertama adalah uji parsial, nilai probabilitas statistik semua variabel bebas, yaitu PDB, UMP, dan investasi. Nilai probabilitasnya
kurang dari 0,05, maka secara parsial semua variabel bebas mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Untuk uji simultan menggunakan uji F, hasilnya 0,0 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Uji R-square sebesar 0,75559. Yang tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel PDB sektoral rata-rata UMP investasi mampu menjelaskan variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 75,56%, sedangkan sisanya 24,44% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai interpretasi dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh produk domestik bruto sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan nilai PDB menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit skala usaha. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi, sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah. Angka koefisien regresi variabel PDB sektoral ini sebesar 1,212131 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan PDB sektoral adalah sebesar 1,21%. Nilai elastisitas atau beta 1 lebih dari 1 atau elastisitas lebih besar dari 1, maka respon penyerapan tenaga kerja terhadap PDB sektoral bersifat elastis. Next. Yang kedua, pengaruh rata-rata upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum menyebabkan tenaga kerja cenderung meningkatkan konsumsinya sehingga permintaan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan permintaan masyarakat ini akan menyebabkan pengusaha menambah jumlah produksi dan akan menambah tenaga kerja untuk meningkatkan keuntungan. Angka koefisien regresi variabel rata-rata upah minimum provinsi sebesar 0,77 menunjukkan koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan rata-rata UMP sebesar 0,77%. Nilai elastisitas bernilai bernilai kurang dari 1, maka respon penyerapan tenaga kerja terhadap rata-rata UMP bersifat inelastis. Next. Yang ketiga, pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena investasi di Indonesia banyak dialokasikan untuk usaha besar, dengan penyerapan tenaga kerja pada usaha besar paling sedikit jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di skala usaha yang lain, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka koefisien regresi variabel investasi sebesar minus 1,47 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan investasi adalah sebesar 1,47%. Nilai elastisitas atau beta 3 lebih besar dari 1, maka respon penyerapan tenaga kerja terhadap investasi bersifat elastis dengan hubungan negatif. Next. Kemudian kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan analisis kesimpulan yang dapat ditarik, yakni yang pertama hasil estimasi model regresi data panel pengaruh produk domestik bruto sektoral rata-rata upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 sampai 2013 sebagai berikut, yakni LAN YTOPI IT sama dengan 11,68102 ditambah 1,21 LAN XIT ditambah 0,77 dan X2 IT minus 1,470043 X3 IT. Mana lan YTOPI natural tenaga kerja pada sektor I dan tahun T, dan X1 IT natural PDB pada sektor I dan tahun T, dan X2 IT log natural rata-rata UMP pada sektor
I dan tahun T, X3IT, log natural investasi pada sektor dan tahun T. Persamaan model ini belum sesuai dengan teori ekonomi karena penyerapan tenaga kerja akan meningkat apabila PDB meningkat, sedangkan pada rata-rata UMP atau upah minimum provinsi yang meningkat menyebabkan penyerapan tenaga kerja akan menurun, tetapi pada persamaan ini malah bertanda positif. Sedangkan pada variabel investasi itu seharusnya bernilai positif nilai koefisiennya, namun pada persamaan ini bernilai negatif. Hal ini karena di Indonesia investasi banyak dialokasikan kepada sektor usaha yang besar. Kedua, kesimpulan yakni secara parsial PDB sektoral dan rata-rata UMP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 sampai 2013. Kemudian secara simultan semua variabel bebas, yakni PDB sektoral, rata-rata UMP, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006 sampai 2013. Kesimpulan yang ketiga, elastisitas penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan PDB sektoral bersifat elastis karena nilainya lebih besar dari 1. Kemudian yang pada elastisitas penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan rata-rata UMP bersifat inelastis karena nilai elastisitas kurang dari 1. Sebelumnya, slide sebelumnya. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah ini pertama, pemerintah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan produk domestik bruto di setiap sektor ekonomi sehingga kesempatan kerja meningkat. Yang kedua, pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal lainnya untuk meningkatkan produk domestik bruto seperti peningkatan transfer pemerintah dengan pemberian bantuan atau subsidi UMKM. Dan yang ketiga, pemerintah harus melakukan pengawasan dan memantau implementasi upah minimum provinsi. Dan yang terakhir, saran yang diberikan kepada pemerintah Indonesia hendaknya mendorong investasi pada sektor-sektor yang padat karya, terutama pada usaha mikro, kecil, menengah, dan lebih selektif dalam memberi izin bagi pemilik modal terkait. Sekian presentasi dari kelompok 8. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar. Ayo, silakan. J-nya tadi penyerapan tenaga kerja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian X-nya PDB ya, produk domestik bruto ya. Kemudian upah minimum ya, upah minimum provinsi. Kemudian apa yang ketiga tadi? Upah minimum investasi ya, investasi. Iya, Pak. Mana ini ya? Ini provinsi apa? Pengamatannya apa ini? Provinsi. Satuan pengamatannya? Satuan observasinya apa? Tahun apa? Ya, tahun 2006 sampai 2013. Oh, 2006 berapa 2006 sampai 2013. Datanya time series. Data L. Halo, datanya apa? Time series apa panel? Panel ya? Iya, panel, Pak. Prosesnya mana? Daerah-daerahnya mana?
Lalu daerahnya? Permisi Pak, suaranya tidak terdengar. Suara saya nggak terdengar. Halo? Suara saya nggak terdengar. Belum masuk, Pak. Sudah Pak. Halo? Terdengar? Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Oke. Coba lihat modelnya dulu. Model, spesifikasi model. Di bab 3 biasanya. Nah, ini ya. Sektor I tahun gede ya. Oh, sektor ini ya. Sektor I. Oh. Sektor II-nya apa itu? Itu Ini skala skala usaha. usaha, Pak. Kalau usaha Jadi berarti dibagi ada- jadi 4. Oh, 4 anu ya, 4 model berarti ya. Gimana ini? Oh, ini anu ya. Cross seksionalnya unit ini ya. Usaha mikro, kecil, menengah, besar nih ya. Ya, benar, Bapak. Oh. Kemudian jadi 4 dikali berapa tahun ini? 8 tahun ya. Oke. Oke. Provinsinya? Oh, Indonesia ini ya. Iya, Pak, Indonesia. Nah, terus menentukan X2-nya gimana? Menentukan X2 log upah minimum provinsi mana ini? Itu loh yang X J1 kan penyerapan karena sektor usaha mikro tahunnya Oh, jelas itu ya. rata-rata upah minimum semua provinsi di Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, rata-rata ya. Oke. Oke, kemudian nah kalau di spesifikasi model ini ya jangan topi ya, yang biasa, yang kayak model regresi gitu ya. Dan JT itu sama dengan beta 0 plus salah nulisnya ya. Beta 1 len X1. Beta 1-nya di luar len. Ya. Beta 1 len X1 plus beta 2 len X2 ya. Plus beta 3 len X3 plus epsilon. Ya, kalau di spesifikasi model itu ya masih tanpa estimasi ya. Topi itu kan setelah diestimasi baru muncul topi ya. Nah, kemudian supaya tadi di dalam membahas ya, saya lihat di tulisan ini sudah lumayan dalam arti kata tidak hanya sekedar menginterpretasikan, tetapi sudah menganalisis. Nah, supaya bahan analisis tadi itu bisa dipertanggungjawabkan, ya apa-apa yang menjadi bahan kajian di analisis itu di refer di pustaka. Tadi Anda katakan kan bahwa upah minimum itu logikanya kan gini toh. Kalau buruh itu kan selalu tiap tahun demo ya. Hari buruh selalu demo. Terus tiap akhir tahun selalu buruh itu harap-harap cemas. Harap-harap cemasnya apa? Menunggu SK gubernur, penentuan gubernur tentang upah minimum. Selalu buruh itu minta upah naik. Tapi dampaknya seringkali perusahaan tidak mau menaikkan. Karena dengan menaikkan ini seperti dua jadi
dua cara pandang ya. Cara pandang yang pertama adalah kalau upah buruh naik itu kan kos perusahaan naik, biaya perusahaan kan naik. Ya otomatis kalau biaya perusahaan naik, ya dampaknya apa ya? Dampaknya mungkin penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang. Nah, tetapi yang Anda bahas kan enggak, yang Anda bahas kan begitu upah ini naik ya, maka konsumsi masyarakat naik. Kalau konsumsi masyarakat naik, maka permintaan barang-barang produksi pabrik ya akan naik. Gitu kan ya. Nah, itu yang namanya short run dan long run-nya di sana ya. Tergantung kuat yang mana. Seperti halnya misalnya gini ya, ini kan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kan turun. Nah, salah satu cara kan di rumus makroekonomi itu kan Y sama dengan C plus I. Y plus I plus G. Nah, C-nya consumption ini. Sehingga secara matematis kalau untuk meningkatkan Y, ya C-nya dinaikkan. Jadi cara untuk meningkatkan GNP ya, Pak, konsumsi dinaikkan. Gimana cara menaikkan konsumsi masyarakat? Gajinya diperbesar. Nah, akhirnya ini ada program pemerintah UMKM dikasih duit 1,2 juta. Pegawai negeri dikasih gaji ke-13, gaji ke-14 gitu. Tapi ya anggaran pemerintah kan akhirnya menipis, berkurang dengan itu dua sisi yang aneh ya. Makanya yang untuk analis ini di ini ya, di mana? Di bab 2. Pendapatnya siapa itu gitu, di refer ya. Kemudian tadi ya investasi ya, logikanya kan investasi itu semakin besar investasi ya penyerapan tenaga kerja makin bagus kan ya. Tetapi yang Anda itu nah oleh karena itu gini, sebelum kita memberikan analisis ya, maka kita cek dulu. Seperti halnya investasi ya, investasi itu kan mestinya tandanya negatif terhadap penyerapan tenaga kerja kan ya. Positif ya, positif. Artinya semakin besar investasi kan harapannya kenapa Indonesia itu atau kepala daerah itu ingin menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya. Salah satunya ya tenaga kerja kan, supaya tenaga kerja terserap di situ. Nah, kalau tandanya negatif, artinya kan ada sesuatu yang aneh. Nah, oleh karena itu, supaya kita punya landasan, ya dicek. Jangan sampai tanda yang negatif itu akibat adanya multikulturalitas. Caranya gimana? Maka di dalam regresi ya, itu selalu tahap awal itu meregresikan secara individual ya, antara masing-masing X dengan Z. Kemudian dicari materi korelasi. Jadi indikasinya gini, kalau misalnya terjadi perbedaan tanda ya, antara koefisien regresi dengan koefisien korelasi. Nah, itu sudah pasti akibat adanya multikulineritas. Jangan sampai kita menginterpretasikan sesuatu, tapi sesungguhnya akibat kita salah dalam membuat modelnya ya. Jadi memang setelah interpretasi itu kalau bisa ya sama analisis kenapanya dijelaskan. Tetapi maksudnya kalau dalam bahasa kasar jangan cuma ngeles ya, jangan ngeles, tapi ngelesnya itu ada dasarnya gitu. Jangan cuma memberikan argumentasi tanpa ada dasar ya. Jadi cek dulu secara statistik ya. Kalau memang secara statistik benar-benar hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja itu memang bertandanya negatif, ya boleh bahwa ternyata ini itu boleh. Baik, ada yang mau
Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kelompok 8 ini ya. Kita beri plus untuk kelompok 8. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Terima kasih Bapak atas sarannya, akan kami perbaiki. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop, Sir. Ya, silakan. Ya. Lanjut, Jordan, siapa? Kelompoknya siapa? Iya Pak, kelompok saya. Permisi Pak, izin share screen. Ya, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 11 Pak. 11. Nafas, Adista, Atika, Mohon maaf Pak, kelompok 5. kelompok 5. Ya, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Setiawan dan juga Mas Mbak dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Laili, perwakilan dari kelompok 5, izin melampirkan evaluasi tugas akhir yang berjudul pemodelan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia menggunakan regresi data panel. Sebentar Pak. Oke, yang pertama outline-nya adalah latar belakang, kedua metode analisis, ketiga identifikasi model, keempat uji statistik, kelima estimasi model, keenam evaluasi model, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, perkembangan pariwisata Indonesia dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2015 dan juga 2016, yaitu sebesar 10.406.759 orang menjadi 11.519.275 orang dengan persentase perubahan sebesar 10,69%. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan para wisatawan mancanegara adalah untuk berkunjung ke Indonesia perlu dikaji untuk terus meningkatkan kualitas serta pelayanan sektor pariwisata di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis mengenai faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia guna pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama adalah apa saja faktor-faktor untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang diduga mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan metode regresi data panel. Nah, pada tugas akhir ini bertujuan untuk yang pertama merumuskan sebuah model terbaik dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia menggunakan regresi data panel. Untuk batasan masalahnya sendiri, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2015 untuk 10 negara yang merupakan pangsa pasar utama pariwisata Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, dan Perancis dengan menggunakan regresi data panel CIM dan juga FIM. Manfaat penelitiannya sendiri, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan pariwisata Indonesia di mata dunia. Untuk manfaat bagi peneliti adalah dapat menerapkan metode analisis dengan menggunakan regresi data panel dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara ke Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode analisis. Next. Yang pertama yaitu regresi data panel. Data panel merupakan data hasil dari pengamatan pada beberapa individu atau unit cross-sectional yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan
unit waktu. Model regresi panel hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja. Unit cross-sectional atau unit waktu disebut model komponen satu arah. Sedangkan model panel yang dipengaruhi oleh kedua unit cross-sectional dan unit waktu, disebut model komponen dua arah. Secara umum, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel, yaitu model tanpa pengaruh individu, yaitu common effect, dan model dengan pengaruh individu, fixed effect, dan random effect. Next. Baik, selanjutnya yaitu estimasi parameter regresi dua panel, yaitu common effect model. Model common effect menggabungkan data cross-section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Persamaan untuk model common effect adalah sebagai berikut, dengan keterangan sebagai next. Metode OLS merupakan salah satu metode untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. OLS digunakan dalam teknik analisis regresi dengan meminimumkan kuadrat kesalahan error, sehingga nilai regresinya akan mendekati nilai sesungguhnya. Secara umum, persamaan model jika ditulis sederhana sebagai berikut. Lalu untuk mendapatkan sirahan beta dengan OLS adalah dengan meminimumkan fungsi total kuadrat error. Itu sebagai berikut. Lalu agar nilai errornya minimum, dicari turunan pertama terhadap beta dan disama dengankan 0. Untuk rumusnya juga tertera pada layar. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu fixed effect model. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, fixed effect model dengan koefisien slope bernilai konstan, tetapi koefisien intercept bervariasi pada setiap individu. Pada model ini diasumsikan bahwa tidak terdapat efek waktu, namun terdapat efek yang berbeda antar individu. FEM jenis ini disebut dengan FEM antar individu. Pada FEM antar individu, variabel dummy yang dibentuk adalah sebanyak N-1, sehingga model regresi untuk FEM antar individu adalah sebagai berikut, dengan keterangan sebagai berikut. Pak Dodi itu dah. Lalu yang selanjutnya yaitu fixed effect model dengan koefisien slope bernilai konstan, tetapi koefisien intercept bervariasi pada setiap waktu. Pada model ini diasumsikan bahwa tidak terdapat efek individu, namun terdapat efek yang berbeda antar waktu. FEM jenis ini disebut dengan FEM antar waktu. Pada FEM antar waktu, variabel dummy yang dibentuk adalah sebanyak T-1, sehingga model regresi untuk FEM antar waktu adalah sebagai berikut, dengan keterangan sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya yaitu langkah analisis. Yang pertama yaitu mengumpulkan data jumlah wisatawan, lalu mengumpulkan data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Lalu karakteristik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Lalu selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi data panel model CEM, lalu melakukan analisis regresi data panel model FEM individu, lalu melakukan analisis regresi panel model FEM waktu. Next. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian asumsi residual IDN, yaitu uji asumsi identik, independen, dan berdistribusi normal. Lalu memilih model regresi panel terbaik dengan menggunakan uji Chow, lalu membuat kesimpulan dan saran. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu identifikasi model. Next. Salah satu cara untuk memilih model regresi data panel yang terbaik yaitu menggunakan uji Chow. Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model regresi data panel yaitu antara suara yang bocor ya. Halo, ada suara yang bocor ini. Oke, terus. Iya Pak, ada yang bocor. Mungkin bisa saya backup sebentar ya Pak ya. Untuk identifikasi model sendiri adalah salah satu cara untuk memilih model regresi data panel yaitu menggunakan uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara FEM dan juga CEM.
Nah, uji coba dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0-nya adalah model CEM yang sesuai. Untuk H1-nya adalah model FEM yang sesuai. Untuk statistik ujinya itu berdasarkan yang terlampir pada PowerPoint di sini. Dan juga daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika F hitung lebih dari F alpha n min 1 dan juga NT min NK. Baik, selanjutnya uji statistik. Selanjutnya uji statistik, yaitu yang pertama uji parsial dari model CM. Namun sebelumnya telah kami lakukan uji. Gak apa-apa, siapa Nur Laili aja. Baik Pak, untuk uji parsial model CEM sendiri itu, jadi pada tugas akhir ini, sebelumnya telah dilakukan uji serentak model CEM dengan diperoleh p-value 0,000, di mana kurang dari alfa sehingga tolak H0. Maka minimal harus ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Berikut hasil dari analisisnya. Untuk selanjutnya, uji parsial model FEM individu, sebelumnya telah dilakukan uji serentak model FEM individu diperoleh p-value 0,000, di mana kurang dari alfa juga sehingga tolak H0. Maka minimal ada satu variabel dummy dan prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Berikut adalah lampiran dari hasil analisisnya. Untuk selanjutnya ada uji parsial model FEM waktu dengan sebelumnya yang telah dilakukan uji serentak model FEM waktu diperoleh p-value 0,000 di mana kurang dari alfa sehingga tolak H0. Maka minimal harus ada satu variabel dummy dan prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Yang kelima yaitu estimasi model akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Dari estimasi model ini didapatkan model persamaan CEM seperti berikut, lalu model persamaan FEM individu seperti berikut, dan model persamaan FEM waktu seperti berikut. Next. Nah, yang selanjutnya uji COW. Uji COW ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel antara model FEM dengan CEM. Berikut dilampirkan tabel mengenai perbandingan koefisien determinasi dari model CEM, FEM individu, dan FEM waktu. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa model dengan pendekatan FEM individu memiliki koefisien determinasi tertinggi yaitu sebesar 0,952. Next. Nah, selanjutnya dilakukan uji lagi yaitu uji CEM dengan FEM efek individu dan uji CEM dengan FEM efek waktu. Nah, untuk uji CEM dengan FEM efek individu ini dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 diperoleh keputusan tolak H0 yang artinya model yang terbaik yang digunakan yaitu model FEM individu. Untuk hasil uji CEM dengan FEM efek waktu ini dengan taraf signifikansi yang sama diperoleh keputusan gagal tolak H0 yang artinya model terbaik yang digunakan yaitu model CEM. Next. Nah, sehingga model regresi data panel yang terpilih yaitu model FEM individu dengan persamaan yang sudah terlampir di bawah ini. Next. Yang selanjutnya evaluasi model. Next. Evaluasi ini berdasarkan kriteria yang pertama ekonomi yang meliputi tanda pada masing-masing koefisien variabel eksogen
apakah sudah sesuai dengan teori atau tidak. Lalu kriteria statistika meliputi uji T, uji F, dan R-square. Lalu kriteria ekonometrika meliputi uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Next. Untuk kriteria ekonomi sendiri, untuk variabel GDP negara asal wisatawan diperoleh bahwa GDP ini berpengaruh signifikan dan berbanding lurus dengan jumlah wisatawan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan teori ekonomi di mana GDP negara asal tidak berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik dengan jumlah pariwisata. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu nilai tukar mata uang, diperoleh variabel ini berpengaruh signifikan dan berbanding lurus dengan jumlah wisatawan. Namun bertolak belakang dengan teori ekonomi di mana nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap jumlah pariwisata. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu cara ekonomi diperoleh berpengaruh signifikan juga dan berbanding lurus dengan jumlah wisatawan. Ini sudah sesuai dengan teori ekonomi di mana cara ekonomi berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap jumlah pariwisata. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kriteria ekonomi berdasarkan statistika. Yang pertama, uji R-square. Pada analisis regresi FEM individu diperoleh R-square sebesar 95,3%. Karena sudah lebih dari 80%, maka telah memenuhi kebaikan model. Sehingga dapat diinterpretasikan model dapat dijelaskan oleh faktor yang diteliti sebesar 95,3%, sedangkan 4,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji F. Uji serentak model FEM individu diperoleh p-value sebesar 0,00, di mana nilai ini kurang dari alfa sehingga tolak H0. Maka kesimpulannya minimal ada satu variabel dummy dan prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya ada uji T. Uji parsial model FEM individu diperoleh yang berpengaruh signifikan terhadap respon, yaitu variabel dummy Amerika Serikat, Perancis, Singapura, Malaysia, Inggris. Untuk variabel prediktor yaitu GBD, negara asal, nilai tukar, mata uang, dan jarak ekonomi. Next. Selanjutnya kriteria berdasarkan ekonometrika. Yang pertama ada autokorelasi. Dengan menggunakan uji Darwin-Watson didapatkan kesimpulan bahwa model bersifat independen atau tidak terdapat korelasi. Yang kedua ada heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji Gleiser didapatkan kesimpulan bahwa model bersifat tidak identik atau terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga ada multikolinearitas. Terlihat bahwa seluruh variabel prediktor tidak terdapat multikolinearitas karena nilai V-nya kurang dari 10. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dari perhitungan statistika deskriptif didapatkan rata-rata jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015 terus mengalami peningkatan. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 paling banyak berasal dari negara Singapura, sedangkan 10 negara terpilih jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia paling kecil adalah asal Perancis. Yang kedua, model terbaik yang dipilih adalah pendekatan FEM antar individu, yaitu dengan model seperti tertera di dalam PPT. Karena model tersebut memiliki nilai R-square sebesar 95,3%. Artinya model dapat dijelaskan oleh variabel prediktor sebesar 95,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Variabel prediktor yang signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung yaitu nilai tukar mata uang negara asal wisatawan terhadap rupiah. Variabel dummy terdapat efek individu yang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya ada sarannya, salah satu hal yang dapat menggait wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia adalah dengan mengencarkan promosi wisata ke negara yang ada di dunia. Peran pemerintah sangat penting dalam mempromosikan wisata yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan brand Wonderful Indonesia ke dunia luar dengan menggunakan teknologi ataupun mengadakan festival budaya di luar negeri. Selain itu, semua masyarakat harus ikut andil dalam hal ini sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
sehingga yang nantinya dapat berdampak pada aspek ekonomi di daerah Indonesia, di negara Indonesia. Saran selanjutnya yaitu menggunakan metode analisis serta variabel prediktor yang lainnya, sehingga dapat mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya, bila ada pertanyaan. Ya, silakan kalau mau nanya, kok ada yang nanya. Ini pemodelan jumlah wisatawan mancanegara. Tapi dibatasi 10 negara asal ya. Iya, Pak, 10. 10 negara asal ya. Model terbaiknya FEM tadi ya. FEM dengan dummy variabel. Ya, silakan yang bertanya. Variabel X yang signifikan apa ya tadi? 3 ya? Atau semua signifikan ya? Dari yang dihipotesakan. Nah, X1, X2, X3. X1 tadi apa? X1 tadi PDB negara asal. Iya Pak, Pak izin menjawab. Ya, silakan. Iya Pak, untuk X1 itu GDP negara asal dan teori ekonomi itu GDP tidak berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap jumlah pariwisata Pak. Untuk X2 yaitu nilai tukar mata uang ini berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap jumlah pariwisata, dan untuk jarak ekonomi berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap jumlah pariwisata Pak. Terus dari hasil empirical, data empirik itu cocok nggak dengan teorema yang ada? Iya Pak, izin menjawab Pak. Untuk X1 yaitu GDP negara asal dan nilai tukar mata uang tidak sesuai Pak, karena dari GDP sendiri itu hasil estimasinya berpengaruh signifikan dan berbanding lurus, sedangkan teori ekonominya itu berbanding terbalik Pak. Untuk nilai tukar mata uang juga bertolak belakang dengan teori ekonomi, di mana estimasinya itu berpengaruh signifikan dan berbanding lurus, sedangkan teori ekonominya berbanding terbalik Pak. Sedangkan untuk jarak ekonomi berbanding lurus didukung dengan teori ekonomi Pak, telah sama. Mestinya kan semakin GDP negara asal semakin besar, kan semakin banyak kunjungan wisata kan mestinya ya. Negara-negara seperti nggak usah jauh-jauh ya, Malaysia saja itu menurut ceritanya ada teman saya yang di Indonesia, waktu itu saya ketemu di sana, setiap tahun punya hak untuk berkunjung ke luar negeri, dibiayai. Dulu waktu Malaysia masih tahun berapa, 2016-an lah saya ke sana itu. Setelah ringgitnya jatuh, dosen-dosen yang berasal dari Indonesia dipulangkan ke Indonesia lagi. Nah, di sana dosen ngajarnya cuma sedikit, tapi tuntutan jurnalnya 1 tahun harus dua publikasi. Nah, di kita masih banyak ngajarnya. Nah, beda kebijakannya. Jadi mestinya kan positif ya, mestinya ya. Coba nanti dicek anunya ya, referensinya. Kemudian juga nilai tukar. Semakin besar nilai tukarnya kan terhadap rupiah kan. Mestinya ya semakin banyak orang yang berkunjung. Jadi misalnya ke Indonesia ya, 1 ringgit misalnya 4.000 rupiah. Coba dicek anunya ya, dicek. Jadi maksud saya gini, jangan sampai kita itu menginterpretasikan dari hasil
pemodelan kita, terus tidak cocok dengan fenomena yang ada. Jadi, tapi seperti tadi komentar saya yang sebelum ini ya, jadi dicek ininya apa namanya secara teori itu. Jadi sebetulnya evaluasi. Jadi tahap pertama kan dalam penelitian ekonometrika itu ada 4 tahapan toh. Tahapan yang pertama kan spesifikasi model. Nah, dalam spesifikasi model itu minimal tanda dari koefisien regresi yang diharapkan dicantumkan ya. Supaya tahu nanti bahwa yang diharapkan dari aspek teori itu ini loh. Tapi kenyataannya secara empirikal kebalikannya. Nah, kebalikannya itu akibat apa? Apa akibat dari memang benar-benar di lapangan seperti itu, misalnya gitu ya, ya enggak apa-apa, asalkan itu didukung oleh pendapat yang memang orang yang kompeten di sana. Oke. Itu kemudian apa lagi? Nah, di dalam tahapan-tahapan tadi ya, yang pertama kan spesifikasi model, yang kedua kan estimasi. Nah, estimasi itu kita kan. Makanya kalau dalam TA atau apapun ya, yang justru menjadi konsen kita itu di situ, di estimasi itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah hasil estimasi itu evaluasi dari hasil estimasi. Nah, evaluasi itu dilihat tandanya dilihat, signifikansinya. Ya. Jadi apakah tandanya cocok dengan enggak? Kalau nggak cocok, dianalisis kenapa. Ya. Dasarnya adalah kita mengacu ke pendapat ahli-ahli di bidangnya. Oke. Baru kemudian interpretasi. Ya. Oke. Ada tadi yang coba dilihat akhirnya ya, akhir dari yang jarak itu. Nah ini, nah oke, sudah isotopi ya. Ya, saya kira cukup dari saya. Ada yang lain? Kalau kita lihat tadi ya, tadi kan yang pertama kan X-nya ya, X-nya kan negara asal ya, kemudian X2-nya apa tadi? Negara asal, kemudian tadi exchange rate ya, nilai tukar rupiah, X3-nya tadi apa? X3-nya itu mana sih? Jarak ekonomi, Pak. Jarak ekonomi itu apa? Maksud saya kok nggak ada yang variabel Indonesianya itu apa data kan mestinya pada saat wisatawan itu datang ke suatu negara kan apa sih daya tariknya di sana itu gitu. apa yang mewakili itu maksud saya. Dari itu apa dari itu asalnya model asalnya apa model spesifikasinya bahwa itu enggak ya nah ini ya nah inilah coba modelnya itu yang tadi ya itu model spesifikasi model nah ini apa ini oh enggak ada ya enggak mau saya penjelasan X-nya itu loh dari spesifikasi model penjelasan X-nya itu yang ingin kita tahu kalau
suatu wisatawan datang ke suatu negara, ke Indonesia lah katakanlah ya, itu kan mestinya ada variabel yang menjadi apa daya tarik. Kalau misalnya ya nilai tukarnya tinggi itu kesimpulannya bahwa semakin besar nilai, kan nggak logis itu ya. Tapi apa yang menjadi sebuah variabel yang bisa digunakan untuk mengakomodasi ketertarikan wisatawan asing ke Indonesia. Nah, ya itu kalau misalnya nggak ketemu ya disarankan ya, sarannya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi karya orang lain itu kan ya namanya mengevaluasi ya kita cari ininya ya. Walaupun sebetulnya ini kan R-square juga cukup tinggi ya, tetapi variabel X-nya itu belum ada suatu variabel yang dijadikan sebagai sebuah kebijakan bagi dari sisi sini, dari sisi pemerintah Indonesia ya. Nah, kalau misalnya nemu nggak sempat dimasukkan ya di saran. Saran itu kan apa yang mestinya kita kerjakan terus nggak mampu kita kerjakan. Nah, di saran. Supaya orang lain nanti pada saat. Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian ya saran itu termasuk pengembangan dari metode apa, misalnya variabel yang belum dimasukkan model kira-kira apa, itu saran supaya orang lain membaca itu oh iya ini masih kurang ini ya, apa ini, coba lihat. Dan saran itu jangan melenceng dari hasil penelitian kita ya. Saran itu jangan melenceng dari apa yang hasil kajian kita. Oh, kan ya. Ini kan Anda menyarankan pemerintah mempromosikan wisata dengan brand Wonderful Indonesia. Kan sama sekali nggak disinggung untuk sebagai variabel penelitian kan ya. Ya kalau misalnya gitu itu sangat menarik ya berarti dijadikan sebagai sebuah variabel. Ya, jadi nah kan Anda menyarankan ya prediktor yang lainnya. Nah, yang lain itu apa? Jadi jangan dibiarkan lepas ya. Paling tidak yang namanya saran itu konstruktif. Jadi saran yang misalnya ya variabel apa ya dalam kurung sebagai contoh ini gitu ya. Kalau misalnya ketemu ya. Jadi saran dimanapun Anda menulis ya, apakah di paper nanti di tugas akhir, jangan melenceng dari apa yang kita teliti. Kesimpulan terus dari kesimpulan ke saran atau rekomendasi itu apa yang dari kita teliti. Baik, saya kira itu kita akhiri kelompok 5 ya. Kita beri plus untuk kelompok 5. Terima kasih banyak Bapak. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya Laili perwakilan dari teman-teman. Izin pamit untuk undur diri. Permisi Pak Setiawan, saya izin bertanya Pak. Untuk yang presensi tadi saya lupa absen Pak. Yang jam 11. Oh yang 11. Ya nanti chat di WA ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, kelompok berikutnya ini yang terakhir ya Jordan terakhir ini Apriani ya silakan. Kelompok berapa ini? Silakan share file.
anggota kelompoknya silakan Dian dulu. Langsung conclusion ini. Saya sendiri, Bapak. Itu sendiri ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priani Kartika Dewi, NRP 0621184000-7003, akan mempresentasikan hasil analisis terkait pengaruh jumlah penumpang terhadap bagasi pesawat tahun 2015 dan 2016 dengan menggunakan regresi data panel melalui pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Next. Untuk pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pada era modern, ini angkutan transportasi udara merupakan salah satu alat transportasi yang digemari masyarakat, di mana pada era globalisasi yang serba cepat ini, laju pergerakan atau mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain sangatlah pesat. Ini juga disertai pada kenyataan bahwa jalur udara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh wilayah laut yang sedemikian luas. Oleh karena itu, secara keseluruhan, pergerakan lalu lintas angkutan udara untuk jumlah penumpang dan jumlah bagasi mengalami peningkatan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Next. Oke, next. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana model terbaik dalam analisis regresi data panel dengan melalui pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model untuk data jumlah penumpang yang disesuaikan terhadap jumlah bagasi di seluruh bandar udara di PT Angkasa Pura tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Yang kedua, bagaimana menganalisa model regresi data panel terbaik berdasarkan kriteria interpretasi model regresi. Next. Oke, selanjutnya landasan teori yang terdiri dari bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Yang kedua, pelanggan. Menurut Nasution MN, pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi satu standar kualitas tertentu. Yang ketiga, bagasi. Bagasi merupakan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang selama perjalanan dan menggunakan jasa penerbangan. Next. Oke, selanjutnya. Yang keempat terkait statistika deskriptif. Selanjutnya. Yang kelima, model regresi linear dapat dilihat bentuk paling sederhana dari hubungan stokastik antara dua variabel dan variabel disebut model regresi linear yang dapat dilihat pada model di atas dengan YI sama dengan beta 0 plus beta 0 X0 plus epsilon. Nah, jika variabel independen terdapat lebih dari satu, maka termasuk model regresi linear berganda. Dapat ditulis sebagai berikut, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2 plus titik beta J XJI plus epsilon 1, di mana I itu adalah 1 sampai N. Untuk keterangannya itu YI variabel independen, XKI variabel independen, beta 0 interception, beta 1, beta 2 adalah slope, epsilon I error, I observasi atau pengamatan KI, dan N banyaknya observasi. Next. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya.
Untuk model regresi data panel menurut Baltagi menyebutkan bahwa data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu atau unit cross sectional yang merupakan masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan. Dalam mengestimasi model regresi data panel tersebut terdapat 3 pendekatan yang biasa digunakan, yaitu Common Effect Model atau SEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan 14 Random Effect Model atau REM. Pendekatan SEM secara sederhana menggabungkan seluruh data time series dan cross section. Oleh karena itu, SEM diestimasi dengan cara OLS atau Ordinary Least Square. Nah, untuk pendekatan FEM itu mencerminkan perbedaan pada konstanta untuk cross section atau time series. Untuk selanjutnya, pendekatan REM memperhatikan efek istilah error dalam model, yaitu komponen error dalam cross section maupun komponen error dalam time series. Next. Untuk SEM dapat dilihat bahwa model SEM dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu IT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 IT plus beta 2 X2 IT plus detik beta J XJ IT plus E1T. Untuk keterangan dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, oke, langsung next aja ke slide. Ya, silakan ya. Yang ini dilewati aja yang ini. Sudah Ya, banyak dibahas. Nah, untuk penentuan model regresi data panel menggunakan uji Coe, uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model fixed effect dan model common effect. Dapat dilihat bahwa statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu F hitung sama dengan RRSS atau URSS dibagi N-1 dibagi URSS dibagi NT min N min K. Untuk uji yang kedua, uji Hausman. Uji ini digunakan untuk memilih model random effect dan fixed effect model. Dapat dilihat bahwa statistik uji yang digunakan adalah uji chi-squared berdasarkan kriteria Wald, yaitu dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Next. Untuk selanjutnya uji Broich-Pagan. Menurut Rosadi, uji Broich-Pagan digunakan untuk menguji adanya efek waktu individu atau keduanya. Selanjutnya, untuk uji signifikansi parameter, itu ada uji simultan yang dapat dilihat bahwa statistik uji simultannya sebagai berikut. Selanjutnya uji parsial, yang dapat dilihat bahwa statistik uji parsial adalah tertera sebagai berikut. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi, next. Untuk metodologi penelitian, next. Nah, populasi yang diambil adalah penelitian untuk semua bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura yang terdiri dari 13 bandar udara di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian itu data time series sebanyak 12 bulan dalam 2 periode, dan data cross section sebanyak 13 bandar udara di seluruh bandar udara PT Angkasa Pura 1. Untuk sumber data yang didapatkan itu data sekunder dalam bentuk bulanan selama tahun 2015 sampai tahun 2016. Sumber datanya diambil dari dokumen pada Biro Perencanaan dan Kinerja Perusahaan. Next. Untuk variabel penelitian yang digunakan adalah jumlah bagasi dan jumlah penumpang di seluruh bandar udara di PT Angkasa Pura I tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, untuk jumlah cross section dan time series dapat dilihat juga di bawah ini. Selanjutnya, untuk cara pengambilan data menggunakan metode studi pustaka dan studi dokumenter. Next. Untuk metode analisis data yang menggunakan software R, dalamnya berisi analisis regresi data panel yang menggunakan pendekatan model SEM, FEM, dan model REM. Oke, next. Untuk alurnya dapat dilihat pada bagan maksudnya.
Oke, next. Untuk hasil analisis dan pembahasan, dapat dilihat bahwa didapatkan nilai min untuk data bagasi sebanyak 8,194 dan untuk data penumpang sebesar 958,164. Untuk maksimumnya sebesar 37,696 dan untuk penumpang sebesar 3,51. Untuk minimum data bagasi 344,691 dan untuk penumpang 38,806. Untuk median data bagasi sebesar 3,978 dan data penumpang sebesar 582,034. Selanjutnya, untuk penentuan model regresi data panel menggunakan uji Coe, dapat dilihat bahwa nilai P value-nya sebesar 2,2 dikali 10 pangkat minus 16. Maka model yang dipilih berdasarkan pengujian yang dilakukan di samping, maka model yang dipilih itu fixed effect model. Namun hal tersebut merupakan hasil akhir atas model pengolahan data yang didapatkan saja untuk melakukan uji Hausmann. Untuk uji Hausmann dapat dilihat bahwa P value yang didapatkan sebesar 0,001341. Dan selanjutnya menggunakan uji Breusch-Pagan. Nah, untuk model uji Breusch-Pagan dapat dilihat bahwa nilai P value untuk I0 sama dengan I0 I0,T0 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 16 dan untuk I0 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 16 dan untuk T0 sebesar 0,1676. Nah, untuk uji simultan dapat dilihat bahwa sebesar 2,22 kali 10 pangkat minus 16. Nah, untuk uji parsial dapat dilihat bahwa pada variabel penumpang didapatkan nilai PR kurang dari nilai mutlak T sebesar 2,22 kali 10 pangkat min 16. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi dapat hasil uji R kuadrat menunjukkan bahwa pada model rem dengan efek individual memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menjelaskan variabel dan hasil R kuadrat dari model ini sebesar 0,90179. Oke, next. Nah, dapat interpretasi model terbaik regresi data panel dapat dilihat koefisien beta 1 dengan nilai estimasinya sebesar 11,2771. Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa nilai efek individual pada fixed effect model untuk 13 bandara yang tertera di bawah ini. Untuk persamaan regresi yang didapatkan sebesar YAMQT sama dengan min 344,259,16 dan 11,2771 X plus epsilon IT. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan pendekatan menggunakan SEM, FEM, dan REM, maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatan FEM, dengan efek individual memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan untuk permodelan pada variabel jumlah bagasi di seluruh bandar udara di PT Angkasa Pura tahun 2015 sampai 2016 dalam menjelaskan variabel dependen pada regresi data panel. Dan untuk hasil dari FEM dengan efek individual memberikan kemampuan pada variabel jumlah penumpang secara bersama dan secara individual mempunyai tingkat signifikansi yang lebih tinggi dalam menjelaskan variabel jumlah bagasi. Hasil R kuadrat dari model ini sebesar 0,90179, yang berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians dan variabel independen sebesar 90,179%. Dan sisanya sebesar 9,821% merupakan variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau berkomentar. Ini satu dan satu-satunya ya. Silakan. Y-nya tadi jumlah bagasi ya. Bagasi itu satuannya apa bagasi itu? Kilogram? Oh, ada satuan, Pak.
Jumlah bagasi. Jumlah bagasi ya apa itu? Satuannya apa? Satuannya itu kilogram atau Kilogram. kilogram. Kemudian X-nya apa? X-nya apa aja tadi yang ada X-nya apa? Di spesifikasi model dulu. Di spesifikasi model itu kan Bab 4. Spesifikasi bab 3. Nah ini loh. 3, Variabel tadi. Nah ini. X1-nya, Y1-nya itu adalah Y-nya adalah barang bawaan, jumlah barang bawaan ya. Terus X-nya itu jumlah penumpang ya. Ya, Cuma Bapak. satu ini. Ini Anda mengambil dari tulisan orang atau Anda sendiri? Dari TA, dari tugas akhir, Bapak. Oke. Kalau Anda sebagai komentator ya, sebagai komentator, sebagai reviewer lah, apa yang Anda review, apa yang Anda sarankan, apa yang Anda komentari dari model ini? Kalau dari model yang telah didapatkan mungkin dapat didapatkan bagasi penumpang. Ini TA-nya tadi apa TA-nya orang ekonomi? Ya, Bapak. TA-nya orang statistik apa TA-nya orang ekonomi? Ekonomi, Bapak. Nah, dari aspek statistik. Kita kan orang sehari ya, itu dari aspek statistik saja gitu. Oh iya, Bapak. Anda. Ujiannya gitu kira-kira ya, ujian UAS ya. Wah, apa komentar Anda terhadap tulisan yang sudah Anda buat? Ya, bocoran ya. Apa yang bisa Anda komentari dari atau Anda evaluasi dari model ini? Mungkin dari model yang didapatkan itu menurut saya sudah mewakili, Bapak. Kan gini loh ya, jadi di dalam membuat model itu kan harus jelas tujuannya ya. Apakah bertujuan untuk forecast ataukah bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Artinya kalau yang forecast berarti landasannya adalah, basisnya adalah time series analysis. Kalau mencari hubungan sebab akibat ya basisnya regresi. Nah ini kan berbasis regresi, ingin menginterpretasikan koefisien yang didapatkan. Oke, sekarang seandainya model tadi sudah bagus ya, sudah ketemu dengan segala macamnya, ketemu modelnya Z-topi sama dengan sekian plus sekian X. Terus apa maknanya dari model ini? Apa maknanya dari model ini? Setiap penumpang bertambah 1 orang gitu kan ya, maka bagasi akan naik sekian kilogram gitu kan ya. Iya toh? Iya, Bapak. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang urgent? Apakah itu menjadi sebuah misalnya kita terus minta datanya ke Angkasa Pura atau ini ya. Datanya tadi saya dengar Anda mintanya ke Angkasa Pura, itu diminta oleh pihak Angkasa Pura. Apa rekomendasi Anda dari hasil penelitian ini? Dapat data dari biro, Bapak. Biro apa? Biro. Iya. Nah, ya, seandainya Anda orangnya ini yang ini kan dapatnya data kan dari PT Angkasa Pura 1 kan ya. Nah, terus misalnya coba berikan saya sebagai direkturnya Angkasa Pura 1. Terus
hasil plan Anda itu apa sih, rekomendasi Anda ke saya gitu. Terus Anda katakan kalau setiap penumpang bertambah 1 orang maka akan menaikkan bagasi sekian kilo gitu. Ya akan saya jawab, tanpa penelitian pun orang sudah tahu bahwa semakin banyak penumpang ya semakin banyak barang bawaannya gitu kan ya. Jadi X-nya itu masih kurang, yang nggak cuma yang namanya makanya kemudian ada ketentuan kan, ada ketentuan. Jadi supaya bagasi itu tidak terlalu dibatasi kan ya, dibatasi. 1 orang hanya 20 kilo misalnya ya. Kemudian apalagi pembatasannya itu supaya tidak terlalu berat beban itu, setiap kelebihan dari 1 kilo itu bayarnya dimahalkan. Itu tujuannya supaya orang nggak berat-berat bawaannya itu. Kalau membawa 1 kilo kelebihannya itu lebih besar ya untuk apa beli barang yang berat-berat. Kemudian dibawa ke kabin ya. Kabin pun dibatasi kan. Banyak di kabin itu hanya 1 tentengan tas saja dan volumenya dihitung, volume dan beratnya dihitung. Ya. Ada yang seperti itu supaya tidak terlalu over beban ya. Oke. Itu ya. Nah, sehingga kalau seperti ini ya dapat dipastikan R-square-nya pasti bagus sekali. Berapa R-square-nya itu? Pasti tinggi. 0,9. Iya kan? 0,9. 0,901. Pasti tinggi. Itu kan kayak deterministik gitu kan ya. Semakin banyak orang semakin banyak penumpang ya semakin berat bagasinya boleh bawa kan ya. Kecuali kalau orang yang tidak mau ribet dengan antri bagasi. Jadi kalau cuma pergi, kayak saya ditugasi oleh ITS ke Jakarta ya, yang ngapain saya ke bagasi? Bawa tentengan tas saja, bawa ke kabin selesai, nggak usah antri kan ya. Bagasi itu kan antrinya lama. Bisa 1 jam lebih antri ambil bagasi di terminal kedatangan. Ya. Oke, jadi ini R-square-nya tinggi ya, tetapi sarannya ya apa saran Anda? Jadi variabel yang mempengaruhi itu tidak hanya jumlah penumpang, tapi ya mungkin ada variabel lain ya. Kemudian mungkin tujuan juga ya, tujuan apa? Tujuan. Oh ini ya, satuannya penerbangan apa satuannya apa? Satuan pengamatannya? Satuan pengamatannya apa? Satuan observasinya? Hasil studi kasus dari ini tadi Bapak. Nah, ya kan. Satuannya apa? Satuannya itu penumpang atau penerbangan atau hari atau? Satuannya tadi 13 penerbangan yang ada di Indonesia. Tadi sebelumnya Jordan. Ya. I-nya kan ini kan data panel loh. I-nya kan bandara I-nya itu. Bapak. Bandara I-nya itu. I-nya itu bandara ya. Kemudian time-nya itu bulan. Dalam 2 periode. 12 bulan itu. Jadi banyaknya bagasi per bulan di bandara ke Juanda misalnya gitu. Kasapura 1 ini ya. Oke, jadi bisa dilihat itu ya rata-rata per orang itu berapa.
Oke, jadi ada yang mau bertanya? 4:30 sekarang ya. Baik, kita beri plus untuk. Terima kasih sarannya Bapak. Saya presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop. Jordan, finish? Lengkap semua? Iya Pak, sudah selesai. Oke, Ada 12 selesai ya. kelompok. Iya. Ya, oke. Jadi hari ini kita tuntaskan ya. Alhamdulillah selesai semua ya. Kita tinggal menyisakan satu event lagi EAS ya, EAS. EAS itu harus bersamaan ya. Kemarin ada satu mahasiswa yang komplain nggak ada kegiatan lain ya, cuma terus dipindahnya hari Kamis. Kalau hari Kamis saya kebetulan sudah lama diminta oleh UB menjadi reviewer offline di hotel di Batu mulai Kamis pagi sampai malam. Saya usahakan nggak nginep, malas saya nginep itu. Kalaupun tersediakan hotel saya pasti pulang, malas lah, masa-masa gini masih nggak mau nginep. Kalaupun malam ya Malang sini kan masih terjangkau ya. Kemarin ada acara fakultas di Surabaya di hotel, semalam juga saya pulang, pagi-pagi balik lagi. Yang penting kerjaan selesai. Jadi ternyata oleh pihak panitia dikembalikan ke hari Selasa ya. Kemarin saya rapat di departemen kemarin rapat dosen offline ya. Alhamdulillah sudah offline. Ada hal-hal yang mungkin sedikit bocoran dari departemen ya. Semester depan itu 50% offline. 50%-nya online tapi di dekat kampus. 50%-nya diminta untuk di gazebo miliknya jurusan. Tidak boleh di luar Surabaya. Katanya gitu. Karena nggak mungkin kita nambah ruangan kan, nggak mungkin. Jadi karena ruangannya dibatasi masih 50% ya harusnya gantian. Nah, supaya mahasiswa yang online itu tidak kabur gitu ya. Nah, diawasi supaya di sekitar kampus itu, di sekitar kira-kira gitu kemarin anunya. Sudah hampir pasti itu, kalau tidak ya mudah-mudahan akhir tahun baru dan liburan ini Indonesia tidak seperti bulan-bulan kemarin yang parah itu ya. Tidak ada baru ya, varian baru ya, sehingga suasananya kondusif sehingga kita bisa offline di kampus ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan yang ditargetkan oleh rektorat. Cuma karena dosen pun demikian, dosen pun nanti ngajarnya harus di kelas. Kalau kelasnya nggak bisa ya di ruang-ruang dosen. Dosennya sudah offline. Jadi mulai Januari nanti dosen sudah harus ngantor offline. Baik, ada pertanyaan dari saya, dari mahasiswa untuk tugas yang absennya masih bermasalah. Silakan hubungi saya di chat, boleh di chatnya DWA ya, biasanya di ya. Ada nggak yang kemarin sudah diumumkan kan sama prodi atau departemen ya? Ada nggak mahasiswa yang kelas ini yang absennya, kecuali yang memang drop ya, yang ngedrop. Yang tidak ngedrop silakan dicek lagi ya, jangan sampai Anda tidak boleh ikut EAS gara-gara absennya kurang ya. Nanti Jordan saya diingatkan ya, ini ya, saya diingatkan kalau mungkin saya buat listnya aja Pak, mungkin bagi ya, dapat list ya. Nanti chat ke saya sehingga saya bisa segera untuk merevisi daftar hadirnya ya. Ya baik Pak. Oke, terima kasih atas kerjasama kita selama ini ya. Ya, ini sekaligus ini akhir semester, tinggal satu pertemuan di Selasa itu kayaknya saya insya Allah bisa ngawas, karena Selasa kalau Kamis ya terpaksa saya nggak bisa ngawas. Oke.
Baik, kita akhiri ya. Selamat sore. Mohon maaf barangkali selama saya mengajar ada hal-hal yang kurang mengenakan bagi Anda ya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada sesuatu yang selama 1 semester ini ada kekurangannya dari saya. Oke, demikian saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak, untuk pengumpulan makalahnya revisinya terakhir kapan ya Pak? Masih belum ada. Revisi kita batasi di akhir ini, di akhir KS. KS kan mulai 13 18 ya berarti ya, tanggal 18. Iya Pak. Tanggal 18 ya. Itu berarti makalah sama PPT-nya ya Pak yang dikumpulkan? Iya. Ya baik Pak. Oke gitu ya. Oke, saya end ya. Baik Pak. Terima kasih